menanti kedatangannya. Refleksi pagi 2303. Bagaimana seharusnya orang percaya bersikap terhadap janji kedatangan Kristus pada hari penghakiman terakhir? Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, sesuai janji Tuhan, hari penghakiman pasti datang. Kesabaran Tuhan memberi kesempatan manusia untuk bertobat. Saudara-saudara, ketidakpastian waktu kedatangan Kristus yang kedua kali di hari penghakiman kelak telah menyebabkan adanya orang bersikap tidak peduli, padahal anugerah tenggang waktu yang diberikan Allah itu adalah supaya manusia mawas diri, sadar atas segala perbuatan jahatnya, dan kembali kepada Allah. Artinya, bila ada orang yang mengaku percaya tetapi goyah iman dan melakukan kejahatan, maka ia haruslah meninggalkan perbuatan jahatnya itu dan kembali ke jalan Tuhan. Umat percaya haruslah terus menaruh pengharapannya pada Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Mari kita ingat selalu bahwa kita dipanggil Tuhan untuk senantiasa hidup, bekerja, dan melayani demi kemuliaan Tuhan. Hidup suci dan saleh. Refleksi pagi 2304. Apa nasihat Rasul Petrus untuk meyakinkan umat akan janji kedatangan Kristus? Mari simak 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala satu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara-saudara, hari penghakiman Kristus adalah hari kesudahan dari segala sesuatu. Kalau orang percaya sudah tahu bahwa Yesus Kristus, Sang Anak Domba, akan berkuasa di sebelah kanan Allah Bapa, sudah selayaknya lah orang percaya untuk hidup suci dan saleh. Saudara-saudara, hidup suci dan saleh di bumi ini memang cara hidup orang percaya yang selaras dengan kehidupan kekal kelak. Hanya saja, memang banyak orang percaya yang ternyata tidak mau kehidupan seperti itu. Bahkan ada saja orang percaya yang kemudian menjadi permisif, ikut arus, halalkan segala cara, dan mengutamakan gengsi. Mungkin saja ini karena model gaya hidup suci dan saleh itu dianggap kurang modern dan tidak mengikuti perkembangan zaman lagi. Oleh sebab itu, marilah kita memfokuskan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang dimaui Tuhan dan bukan sekedar yang dimaui manusia. Marilah kita saling bertolong-tolongan untuk mengupayakan kehidupan yang suci dan saleh. Belajar hidup benar.
Refleksi pagi 2305. Pengharapan apa yang ada pada orang percaya dalam menyongsong kedatangan Kristus kelak? Mari lihat 2 Petrus 3 ayat 12 dan 13. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara-saudara, pada kedatangan Kristus kelak, Allah menjanjikan bahwa langit dan bumi ini akan dihancurkan dan Allah akan membuat langit dan bumi yang baru. Seluruh ciptaan baru ini akan hidup dalam pola hidup baru, yaitu kebenaran. Setiap orang percaya dipanggil untuk mempunyai harapan seperti itu. Saudara-saudara, bila kita melihat apa yang terjadi di dunia masa kini, maka ada banyak ketidakbenaran yang terjadi, misalnya ketidakadilan, penindasan, penipuan, korupsi, dan kekerasan. Kehadiran orang percaya seharusnya membuat terang di tengah kegelapan seperti ini. Tetapi seringkali terang itu tidak mampu menembus jauh ke dalam kegelapan. Membawa terang memang perjuangan yang tidak akan pernah selesai selama hidup di dunia. Meskipun demikian, kita harus yakin bahwa pada kedatangan Kristus kelak akan ada bumi dan langit baru serta ciptaan baru dengan dasar kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita belajar hidup benar di dalam kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua.